Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2490 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayat 71. Di bawah perikop, Yesus di hadapan mahkamah agama. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengalami ada banyak sekali tantangan, rintangan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan yang harus Yesus alami sebelum dia mati di atas kayu salib di bukit Golgota. Saudara, mari kita lihat penderitaan Yesus. Yesus ditahan. Saudara perhatikan, orang kalau ditahan itu biasanya dia melakukan kesalahan, sehingga aparat yang berwenang menahan orang itu. Karena orang itu kedapatan berbuat salah, melanggar hukum. Orang yang bersalah ditahan itu normal, saudara. Sudah seharusnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus, dia tidak salah. Tidak ada satu kesalahan pun yang didapati dalam kehidupannya. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus ditahan padahal dia tidak bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kitalah Tuhan Yesus menanggung kesalahan dan dosa umat manusia. Melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ditahan. Yesus juga diolok-olok. Artinya apa, saudara? Diolok-olok itu artinya dijadikan bahan tertawaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah nggak alami ketika saudara jadi korban tertawaan teman-teman? Saya mau tanya, bagaimana rasanya? Saudara pasti marah, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dijadikan bahan tertawaan. Saudara, apakah Tuhan Yesus tersinggung, marah? Tidak. Itulah bedanya kita dengan Tuhan Yesus. Dalam segala situasi, dalam tekanan sekalipun tetap ada kasih Tuhan di sana. Amin. Beda dengan kita manusia
yang emosional, yang cepat marah, cepat mengutuk saudara, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dijadikan bahan tertawaan, berbahagialah saudara. Saudara nggak salah, saudara hidup dalam kebenaran, tetapi orang menjadikan saudara bahan tertawaan, diolok-olok, saudara bersukacitalah saudara. Saudara setidaknya mulai serupa dengan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Yesus? Dia dipukul. Saudara perhatikan di ayat 63 di sana dikatakan mengolok-olokkan dia dan apa? Memukulinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dipukul. Saudara, saya percaya saudara semua orang yang ada pada saat itu saudara, mereka semua ingin sekali berpartisipasi untuk memukuli Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini bahwa Yesus tidak melakukan satu kesalahan pun yang setimpal untuk dia menerima semua pukulan orang-orang yang hadir pada saat itu. Tidak ada amarah pada Yesus. Tidak ada kebencian, tidak ada balas dendam, yang ada adalah pengampunan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya saudara mengalami hal yang sama, pasti yang ada adalah kebencian, kemarahan, ingin balas dendam. Saudara pasti akan mengutuk dan menutup pintu pengampunan buat orang-orang yang telah menyakiti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus, teladannya luar biasa. Walaupun dia dipukul, walaupun dia mengalami hal yang tidak pantas dialami, tapi yang ada di dalam hatinya hanyalah kasih dan pengampunan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 64, perhatikan, mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Saudara, saya menangkap di sini, orang-orang pada saat itu hendak mempermalukan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya mereka mau mencobai Yesus dengan mempermalukan dia. Mereka mau memberikan satu kesan kalau engkau Tuhan yang maha tahu, tentu engkau tahu siapa yang pukul engkau. Saudara, mereka hendak mempermalukan Yesus di banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dihujat di ayat 65, perhatikan. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kalau saudara mengalami hal yang serupa, saudara pasti gak kuat. Tapi saudara, lihat Tuhan Yesus. Dia tetap kuat. Dia tetap menahan dirinya supaya tidak murka dan mengeluarkan kata-kata kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Amin. Saudara perhatikan ayat 67. Yesus dihina. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Yesus dihina. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap rendah hati walaupun dia dihina. Amin. Saudara, Yesus dianggap tidak waras. Kalau saudara memperhatikan ayat 68 sampai ayat 71, mereka menganggap Yesus itu sudah gila, tidak waras, tidak sehat lagi dalam pemikirannya, karena mungkin mereka melihat sudah banyak sekali pukulan yang dia terima. Mungkin dia sudah geger otak. Mungkin karena pukulan yang begitu banyak itu membuat dia kehilangan banyak darah dan kesadarannya sudah mulai hilang. Dan mereka menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mengalami banyak sekali penolakan, penderitaan, penganiayaan. Saudara, saya melihat itulah konsekuensi yang Tuhan Yesus harus jalani. Karena Tuhan Yesus lebih memilih supaya umat manusia diselamatkan. Karena Tuhan Yesus memilih untuk menyelamatkan kita manusia.
Dia yang harus jadi korban. Dia harus menderita. Yesus lebih memilih dirinya yang jadi korban supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus terima konsekuensi. Dia rela menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia bahkan mati untuk kita. Rasakan kita, saudara, yang sudah ditebus, tapi hidup kita tidak menghargai, tidak menghormati kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Saudara, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak serta-merta langsung Dia berikan. Ada jalan salib, ada penderitaan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris kita yang sudah ditebus, tetapi kita tidak menghormati karya penebusan itu. Kita hidup tidak menghormati kematian Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sudah bayar harga dengan sangat mahal supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Tapi sayang sekali, saudara, banyak orang mengorbankan Yesus untuk hal-hal duniawi, hal-hal yang akan kita tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita harus juga terima konsekuensi dalam kehidupan kita, karena kita memilih ikut Yesus. Saudara, ada banyak orang jadi seperti Yudas, jadi seperti Petrus yang menyangkal Yesus hanya karena mengejar harta dunia. Mereka mengorbankan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus, ya kita harus rela menderita. Itulah salib yang harus kita pikul. Amin. Yang kedua, saudara, jangan menyerah, jangan mundur, jangan jadi pengkhianat. Jangan menyangkal Yesus, tetaplah setia. Ada banyak orang karena sudah tidak tahan menderita, saudara. Sudah tidak tahan mengalami banyak tekanan, banyak pergumulan. Akhirnya apa? Meninggalkan Yesus. Akhirnya jadi pengkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meninggalkan iman saudara dengan hal yang sementara. Karena apa? Karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan itu bicara tentang keselamatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan kekal itu, ya kita juga harus berjuang. Amin. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan jadi pengkhianat. Tetap setia. Amin. Tetap setia walaupun ada banyak sekali persoalan pergumulan. Tetaplah setia. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang tetap setia di bawah tekanan, penderitaan, penganiayaan. Mereka yang setia ikut Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal di rumah Bapa di surga. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, kuatkan mentalmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang memiliki mental juara, walaupun mungkin dia sudah digebukin, jatuh bangun, saudara, dalam pertandingan itu. Tapi karena dia memiliki mental juara, dia akan terus bangun, dia terus berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya yang akan menjadi pemenang adalah mereka yang punya mental seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara, kuatkan hatimu. Jangan tawar hatimu ketika saudara melihat, mengikut Tuhan, saudara mengalami ada banyak sekali penderitaan, penganiayaan. Kuatkan hatimu, itulah jalan yang harus saudara dan saya lalui. Kuatkan imanmu ketika saudara mungkin sudah bertahun-tahun berdoa, sudah ikut Tuhan Yesus yang tadinya saudara berdoa, bahkan sebelum berdoa Tuhan sudah jawab doa-doa kita. Tapi ada saatnya saudara, kita betul-betul menguatkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan iman.
Walaupun mungkin saudara diancam, saudara mengalami tekanan yang luar biasa, tetap kuatkan imanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan mentalmu. Jangan sampai saudara baru ada masalah sedikit, sudah mental kerupuk. Saudara harus kuat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan mengalami penderitaan penganiayaan yang luar biasa berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga harus siap mengalami seperti apa yang Tuhan Yesus alami, ditahan, diolok-olok, dipukul, dipermalukan, dihujat, dihina, dan dianggap orang gila. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita harus menerima konsekuensi. Amin. Karena kita pengikut Yesus, kita harus terima konsekuensi. Kita harus rela menderita. Amin. Karena apa? Itulah salib yang harus kita pikul. Menjadi orang percaya, orang Kristen ya harus siap. Siapkan hatimu, siapkan mentalmu, imanmu. Saudara harus kuat. Dan jangan menyerah, tetaplah setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah melawat kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan buat mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun terus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 2 bulan lagi kita akan merayakan 7 tahun renungan pagi di mengudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pendengar dimanapun saudara berada, saudara diundang untuk hadir bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk suksesnya acara ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671947 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawud. Bapak Ibu Saudara yang mau informasi maupun konfirmasi, saudara bisa menghubungi WA saya 081337491360. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus melalui doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.